Jemaah haji terlantar sampai jam 3, setengah 4, balik, bahkan nyewa bus untuk balik. Walaupun mohon maaf diingkari sama Dirjen Haji. Faktanya begitu. Jangan ketawa-ketawa Pak, ini serius. Ini kita pakai duit umat nih. Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita Pak. Apapun yang bersalah diangkut, angkut saja. Saudara-saudara, bayangkanlah jutaan umat Islam di negeri ini. Mereka menabung puluhan tahun, menjual sawah, melepas ternak, bahkan hidup prihatin demi satu cita-cita: berangkat ke Tanah Suci. Ada yang sudah menunggu 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun antrean. Mereka terus berdoa, "Ya Allah, seandainya aku masih diberi umur panjang, izinkan aku melihat Ka'bah-Mu, izinkan aku berhaji sebelum maut menjemput." Tapi apa yang terjadi? Kuota haji yang seharusnya diberikan kepada mereka yang sabar menunggu justru diperdagangkan. Kuota itu dialihkan ke jalur khusus, dijual ratusan juta rupiah lewat travel-travel demi keuntungan segelintir orang. Dan kini, nama mantan Menteri Agama, Yakut Khalil Khoumas, ikut terseret dalam dugaan korupsi kuota haji. Kerugian negara disebut-sebut mencapai 1 triliun rupiah. Tapi lebih dahsyat dari itu, kerugian sesungguhnya adalah hilangnya harapan rakyat kecil, hilangnya doa-doa suci yang dilacurkan demi rupiah. Bayangkan seorang ibu rentah di kampung, sudah 75 tahun, badannya rapuh, tapi semangatnya membara. Ia setiap malam menangis, menunggu panggilan haji yang tak kunjung tiba. "Bu, sabar ya, mungkin tahun depan dapat kuota," kata anaknya. Tapi kenyataannya, kuota itu diserahkan ke orang-orang kaya yang bisa membeli jalan pintas. Apakah ini adil? Apakah ini namanya amanah? Saudara-saudara, ini bukan sekedar kasus korupsi biasa. Ini kejahatan spiritual. Ini merampas doa, air mata, dan kesabaran jutaan umat Islam Indonesia. Dan lebih dari itu, ini menghina kesucian ibadah haji itu sendiri. Kita tidak sedang bicara soal angka 1 triliun rupiah, kita bicara tentang para jemaah yang meninggal sebelum sempat berangkat. Kita bicara tentang puluhan ribu nama yang terus menunggu dalam antrean panjang, tapi tak kunjung dipanggil, karena hak mereka dipotong demi keserakahan pejabat. Pertanyaannya sekarang, akankah hukum benar-benar berdiri tegak? Atau kasus ini akan lenyap, ditutup, dan dilupakan begitu saja? Umat menunggu. Umat menuntut keadilan. Jika benar ada pejabat yang memperdagangkan kuota haji, jika benar ada aliran dana kotor yang mengalir ke kantong pribadi, maka hukum harus turun seberat-beratnya. Karena korupsi dana haji adalah pengkhianatan terhadap umat, pengkhianatan terhadap bangsa, dan pengkhianatan terhadap Allah SWT.